Pada materi kelima yang akan kita bahas adalah terkait kajian teori atau kajian literatur. Nah, nanti di proposal atau laporan skripsi, kajian teori atau literatur ini posisinya ada di bab 2, ya. Untuk yang bab 1 kemarin sudah kita bahas di materi sebelumnya terkait research problem. Intinya semacam itu. Kemudian juga sudah saya jelaskan subbab-subbab yang ada di bab 1 terkait tujuan atau rumusan masalah, kemudian latar belakang, kemudian batasan atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, untuk di bab 2 ini sebenarnya ini adalah bagian yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan landasan atau penguatan terkait objek yang akan diteliti. Tentunya yang dimaksud adalah terkait teori-teori yang relevan ya dengan objek yang Anda teliti. Misalnya Anda akan meneliti tentang metode pembelajaran misalnya atau pengembangan sistem informasi misalnya. Nah, itu nanti perlu dilandasi dengan teori ya. Misalnya adalah apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran misalnya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi. Nah, itu nanti arahnya adalah apa-apa yang ditulis di bab 2 di kajian teori atau literatur itu betul-betul relevan dengan objek yang Anda teliti. Jadi tidak ada ceritanya bab 2 itu hanya untuk menuhin ya. Kemudian atau membahas hal-hal yang sebenarnya juga tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian Anda, dan sayangnya hal itu masih banyak terjadi ya. Nah, nanti untuk membatasi apa saja sih yang perlu ditulis di dalam bab 2, kita nanti bisa pakai salah satu patokannya adalah menggunakan rumusan permasalahan yang sudah Anda tuliskan di bab 1 ya. Nah, nanti ide pokok dari rumusan masalah yang Anda tuangkan di bab 1 itu nanti pasti akan menjadi kata kunci atau keyword untuk dijadikan dasar penyusunan subbab-subbab di bab 2 ya. Seperti tadi misalnya saya contohkan, misalnya Anda ingin eksperimen metode pembelajarannya, paling tidak ada teori tentang metode pembelajaran. Kemudian kalau pengembangan sistem informasi, tentunya ya ada teori terkait sistem informasi. Jadi murni teoritis ya. Nah, selain teori-teori, nanti di bab 2 juga ada semacam itu ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang ada sangkut pautnya atau masih relevan dengan penelitian Anda. Ya, nanti maksudnya adalah bahwa penelitian yang bagus, ya, itu bukan penelitian yang tiba-tiba muncul tanpa ada sangkut pautnya dengan penelitian lain, ya. Maksud saya gini, kebaruan itu di dalam penelitian itu nggak ujuk-ujuk ini sesuatu yang baru, kemudian ketika ditanya ini kemudian sangkut pautnya dengan penelitian yang lain apa? Tidak ada, misalnya ya. Nah, itu kalau di dalam riset akademik itu kurang bagus, ya. Nah, berarti dipersyaratkan bahwa suatu penelitian itu pasti diinspirasi atau tujuannya adalah untuk melanjutkan penelitian yang lalu, ya. Melanjutkan di sini konteksnya bukan berarti sebuah produk kemudian dikembangkan menjadi produk yang lebih canggih, enggak ya, enggak seperti itu. Melanjutkan itu maksudnya adalah ada kontribusi keilmuan ya, misalnya selama ini metode pembelajaran misalnya flip classroom misalnya ya, itu selama ini belum pernah loh dicoba menggunakan perangkat lunak tertentu yang sifatnya adalah untuk mempermudah atau untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mereka bisa belajar secara mandiri di rumah ya, motivasinya meningkat. Nah, dari situ kan berarti ada kebutuhan bahwa
titik awal saya adalah menggunakan permasalahan terkait flip classroom ya, yang mungkin selama ini belum ada penelitian yang banyak yang terkait bagaimana sih menggugah motivasi belajar siswa supaya mereka bisa belajar mandiri di rumah. Kan flip classroom kan intinya di situ ya. Kemudian Anda berdasarkan kajian juga ya, berdasarkan teori dan referensi yang Anda baca, oh ternyata ada statement yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang menarik itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa secara mandiri loh. Nah, dari situ kan Anda combine ya. Nah, oh berarti flip classroom perlu ditambah nih dengan suatu media yang sifatnya misalnya menarik ya atau atraktif ya, sehingga nanti motivasi belajar siswa lebih meningkat. Nah, itu bukan yang saya contohkan tadi bukan berarti itu hanya mengarang, enggak ya, tetapi betul-betul didasarkan pada eh, oh sudah ada sebelumnya yang sudah meneliti flip classroom tetapi belum memakai media. Kemudian di sisi lain ada penelitian yang membuktikan bahwa media pembelajarannya yang interaktif itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu kemudian dikombin ya, digabungkan. Lah itu yang dimaksud dengan kebaruan itu di situ, ya. Atau ada kontribusi praktek ya atau empiris terkait implementasi flip classroom. Jadi bukan tiba-tiba muncul gitu, enggak ya. Pak, saya tadi mikir sendiri ya. Selama ini kayaknya belum ada ya pembelajaran menggunakan aplikasi apa gitu ya. Nah, kalau itu ranahnya adalah ide kreatif, monggo ya, silahkan. Tetapi kalau di dalam penelitian akademik, hal tersebut nanti akan dipertanyakan kontribusinya apa, ya, manfaat penelitian Anda apa. Nah, kemarin di bab 1 kan eh, paling tidak itu kan ada beberapa eh, hal ya yang bisa digunakan sebagai patokan untuk menulis manfaat penelitian. Yang pertama adalah terkait bidang studi atau bidang keilmuan, hasil penelitian Anda itu manfaatnya apa secara tidak langsung ya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya itu apa manfaatnya, dan bagi organisasi atau tempat Anda melakukan penelitian itu apa manfaatnya. Jadi 3 itu yang menjadi patokan atau indikator bahwa penelitian Anda itu berguna atau tidak. Ya. Jadi kalau kita bayangkan seandainya penelitian itu tiba-tiba idenya muncul tanpa dilatar belakangi dengan Anda membaca referensi, Anda membaca artikel ilmiah, Anda tidak membaca penelitian orang-orang sebelumnya, sepertinya itu untuk memenuhi ketiga indikator tadi kayaknya tidak mungkin bisa, ya, sulit ya untuk ke situ. Sekali lagi ya, yang namanya ide kreatif itu bagus ya, tetapi kalau dalam konteks penelitian akademik ingat ya bahwa nanti penelitian Anda paling tidak ada kontribusi dalam 3 hal tadi yang saya sebutkan, dan itu dituliskan di bab itu ya, bab 1 ya, di bab pendahuluan di manfaat penelitian. Sambil mengingat lagi ya, manfaat penelitian itu adalah dampak atau efek secara tidak langsung yang diakibatkan oleh penelitian Anda yang sudah selesai. Ya, misalnya Anda sudah membuktikan nih bahwa pengembangan sistem informasi bisa meningkatkan efisiensi untuk pelaporan misalnya hasil belajar siswa. Oke, berarti kan dampak langsungnya kan meningkatkan efisiensi pelaporan, ya kan ya. Nah, dampak tidak langsungnya apa? Lah itu yang nanti bisa Anda tulis di manfaat penelitian, ya. Batasnya ada 3 tadi. Kalau enggak untuk organisasinya sekolah misalnya, kemudian untuk penelitian selanjutnya apa dampaknya, kemudian untuk bidang keilmuan berarti keilmuannya terkait pengembangan itu ya, sistem informasi itu apa. Nah, itu kalau Anda gagal mencari tahu ya, ini sebenarnya apa ya manfaat penelitian saya ya untuk penelitian selanjutnya. Nah, kalau Anda buntu di situ, maka eh, ya nanti berarti penelitian Anda itu ya asal muasalnya berarti ya dari inspirasi Anda sendiri tanpa dilatar belakangi dengan penelitian-penelitian yang relevan ya, yang sudah selesai sebelumnya. Nah, itu nanti ditulis ya teman-teman sekalian di bab 2 di eh, secara umum itu namanya literatur review ya atau kajian teori, tetapi untuk di format dokumen skripsi Filkom itu namanya landasan kepustakaan ya. Nah, isinya ada 2, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah terkait teori-teori yang
relevan dengan permasalahan yang ingin Anda kerjakan atau yang Anda teliti. Yang kedua adalah membuktikan bahwa penelitian saya ini ada sangkut pautnya loh dengan penelitian orang lain, ya. Misalnya yang tadi saya contohkan flip classroom atau mungkin pengembangan sistem informasi itu juga sebaiknya diupayakan untuk bisa terbukti bahwa ini penelitian ini memang ada sangkut pautnya nih dengan penelitian-penelitian yang terdahulu terkait pengembangan sistem informasi. Nah, jadi kalau kita bisa itu ya memperkirakan ya, berarti kita butuh itu Pak banyak membaca referensi. Jawabannya adalah benar ya, itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Dan ini mumpung Anda masih semester 5, mungkin beberapa ada juga yang sedang mengerjakan skripsi. Mumpung masih ada waktu ya, nah mending Anda segera untuk memotivasi diri Anda sendiri ya. Kan sumber motivasi paling besar itu kan dari diri sendiri ya. Untuk mulai membiasakan membaca referensi-referensi. Ya. Ya seperti yang kita bahas di materi sebelumnya ya, bahwa penelitian itu kan munculnya dari permasalahan penelitian ya. Nah, permasalahan penelitian itu juga sulit didapatkan kalau Anda nggak punya background atau pengetahuan atau informasi yang lengkap ya, dari referensi-referensi atau textbook ya, atau teori yang Anda pelajari. Ya, analoginya, masa kita nyuruh orang lain untuk misalnya beli materai, padahal dia sendiri nggak tahu apa itu materai, kan ya sia-sia ya. Sama ketika nanti Anda saya ini ke sekolah ini observasi ingin mencari permasalahan, tetapi di balik itu semua Anda nggak paham ya, nggak paham apa-apa misalnya. Nah, nanti meskipun ada permasalahan yang muncul di depan Anda ya nggak bisa mendeteksi ya. Oke, kemudian ini sedikit mengulang ya yang materi yang sebelumnya ya. Jadi di belakang layar ya, kemarin kan ada beberapa hal yang perlu dikuasai oleh peneliti sebelum melakukan penelitian ya. Beberapa hal ini misalnya adalah menguasai pengetahuan tentang bidang dan topik yang ditelitinya, sudah kita bahas kemarin ya. Bahwa penentuan bidang dan topik sudah kita bahas di materi keempat ya kemarin. Kemudian pengetahuan tentang metodologi atau metode penelitian. Ini yang belum kita bahas ya di perkuliahan ini. Ini adalah tahapan ya, tahapan atau proses baku melakukan penelitian ya. Kemudian pengetahuan untuk menentukan permasalahan. Nah, ini yang juga kita singgung kemarin ya, research problem dan research question yang kemarin. Itu tolong dipahami betul ya, diingat-ingat betul bahwa oh berarti paling tidak saya punya 3 hal ini ya. Saya tahu ini bidang dan topik yang sedang saya kerjakan itu apa, lalu permasalahan yang saya angkat itu seperti apa. Dari permasalahan itu saya bisa menyusun pertanyaan penelitian yang seperti apa. Kemudian kalau begitu, kalau sudah punya pertanyaan penelitian, saya juga bisa menentukan nanti tahapan-tahapan menelitinya seperti apa. Nah, itu yang kurang lebih harus Anda pahami ya, secara abstrak ya, secara garis besar seperti itu. Kemudian sumber pengetahuan setidaknya berupa scientific paper ya, ini sudah saya singgung berkali-kali juga, dan textbook ya. Jadi 2 hal ini yang menjadi pondasi atau modal Anda untuk memulai melaksanakan penelitian yang dasar banget ya. Ini belum bahkan mengidentifikasi permasalahan pun belum ya, masih jauh ya. Anda perlu menabung lah istilahnya ya, menabung membaca scientific paper dan textbook, paling tidak itu ya yang bisa Anda jadikan sebagai modal. Kemudian nanti ketika Anda banyak membaca scientific paper dan textbook, itu yang diuntungkan ya Anda sendiri ya.
Yang pertama adalah ketika Anda menyusun kajian teori ya di bab 2, itu Anda akan lebih mudah. Kemudian daftar referensi Anda ya di bagian terakhir laporan skripsi nanti atau mungkin proposal skripsi itu juga nggak sembarangan ya, artinya betul-betul apa yang Anda tuangkan di daftar referensi itu judul-judul referensinya ada kaitannya dengan topik atau permasalahan yang Anda teliti. Pernah suatu saat saya menguji ya, sudah agak lama ya, menguji skripsi tentang pengembangan di bidang sistem informasi ya, pengembangan dan evaluasi lah ya, pengembangan dan evaluasi. Nah, di situ menariknya mahasiswa tersebut yang saya uji itu menggunakan teori-teori evaluasi yang diambil dari bidang pendidikan, padahal dia dari prodi SI. Ya, ya saya tahu ya, maksudnya bahwa istilah evaluasi atau teori evaluasi di bidang pendidikan untuk program pendidikan itu berbeda konteksnya dengan evaluasi terkait sistem informasi. Ya, nah ternyata dia mungkin karena tidak terlalu tidak terlalu banyak ya membaca referensinya, dia menggunakan teori atau konsep-konsep evaluasi dari bidang pendidikan. Ya secara istilah memang sama ya, sama-sama istilahnya adalah evaluasi. Tetapi kalau teori yang digunakan tidak tepat ya tidak tepat jadinya. Maksudnya adalah jangan sampai Anda nanti memilih atau menggunakan teori-teori yang out of context ya. Konteksnya apa, teori yang dipakai apa. Jadi jangan asal istilahnya sama ya. Jangan asal menggunakan kata-kata atau jargon-jargon yang sama kemudian sembarangan Anda ambil. Kemudian pernah juga saya menguji kalau ini di PTI ya. Di dalamnya itu memang dibutuhkan satu teori tentang pembelajaran. Anehnya si mahasiswa ini ketika saya baca di bab 2, memang betul di dalamnya itu tulisannya ya pembelajaran, konsep belajar itu apa, tetapi referensi yang digunakan itu ternyata ketika ditelisik bukan referensi yang khusus untuk membahas teori tersebut untuk bidang pendidikan ya. Ternyata bidangnya bidang lain ya. Ya ada suatu buku yang mungkin di situ ada kata kunci pembelajaran atau belajar, padahal yang dibahas itu entah tentang ekonomi, entah tentang geografi, entah apa ya. Nah, dia menggunakan referensi yang semacam itu, ya. Nah, itu juga dipertanyakan meskipun ada referensinya, ada bukunya, tapi juga konteks itu juga harus diperhatikan ya. Jadi nggak sembarangan, misalnya kadang kan kita kalau sudah kadung di search engine itu kan asal kata kuncinya muncul ya kan ya. Pokoknya saya ingin mencari teori metode pembelajaran di search, kemudian muncul yang paling atas dipakai gitu saja ya kan ya. Padahal kalau dibaca lebih jauh belum tentu itu teori yang disampaikan itu untuk membahas tentang bidang pendidikan secara khusus ya. Di sisi lain padahal banyak referensi-referensi ratusan ya buku yang sudah terbit terkait metode pembelajaran yang khusus untuk bidang pendidikan ya. Sama kejadiannya ketika pernah juga saya ingat ada penelitian yang meneliti variabel tentang kreativitas ya. Kreativitas kejadiannya juga sama, ternyata ketika ditelisik dia menggunakan teori tentang kreativitas itu ya dari buku yang konteksnya itu bukan buku yang khusus membahas tentang kreativitas ya. Intinya sangat bertolak belakang ya dengan tujuan dari teori tersebut. Entah saya lupa ya, itu dipakai hanya sebagai pengantar saja, entah apa, pokoknya posisinya itu ada di halaman pertama dan hanya beberapa kalimat saja.
penulis dari buku tersebut menyinggung tentang kreativitas, tidak sama. Si mahasiswa itu dicomot, ya, dicomot, diambil, ya diparafrase, tetapi ternyata ketika ditelisik bukunya itu bukan membahas tentang kreativitas secara intinya, ya. Ternyata hanya dipakai sebagai pembukaan suatu bab, ya. Ya kadang kayak Anda itu ya, atau mahasiswa lain ketika membuka suatu paragraf kan semacam itu ya. Di era teknologi informasi yang sudah canggih semacam ini ya, semacam itulah ya. Kan itu kan sebenarnya bukan kalimat yang urgent untuk disampaikan, ya. Kalau di dalam penelitian ilmiah terlalu jauh lah, nanti endingnya sama permasalahan yang diangkat jauh sekali misalnya. Nggak ada sangkut pautnya dengan itu sama sekali. Nah sama, di buku-buku itu juga Anda harus hati-hati ya. Ada bagian-bagian yang memang digunakan sebagai pembukaan ya, atau pendahuluan atau semacam intermezzo oleh penulisnya, oleh penulis referensinya. Itu juga sebagai pengingat kita ya, supaya nggak sembarangan memilih referensi. Maka dari itu paling aman itu ya Anda menggunakan referensi yang disarankan oleh Bapak Ibu dosen Anda ketika mengajar di mata kuliah yang terkait dengan permasalahan penelitian Anda. Itu paling aman, paling safe itu ya. Kemudian dari referensi itu kan Anda punya patokan ya. Oh, referensinya yang semacam ini nanti bisa dieksplor ke referensi-referensi yang lain yang tentunya juga masih ada sangkut pautnya ya, konteksnya dengan permasalahan yang Anda teliti. Jadi macam itu ya teman-teman. Nanti perlu betul-betul dipilah ya untuk referensi itu. Oke, kemudian istilah literatur ya, kalau didefinisikan secara istilah ya atau term ya, itu merupakan literatur adalah bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas, baik secara intelektual maupun rekreasi. Maksudnya adalah dia kalau di luar itu ya, di luar penelitian akademis ya, secara umum literatur itu ya kumpulan bahan bacaan ya, dan manfaatnya bisa macam-macam ya, bisa untuk kalau kita kan di penelitian ini untuk mengkaji teori ya, kemudian ada juga untuk merangkum atau mengumpulkan informasi kemudian untuk diwartakan. Nah itu intinya adalah dia kumpulan dari bahan bacaan. Istilah lain ada yang menyebut istilah pustaka. Pustaka itu juga sama ya, kumpulan bahan-bahan rujukan. Sebenarnya ini definisinya sampai ini ya, dan perkakas perangkat lunak, tetapi ini saya coret karena nggak ada kaitannya dengan apa di materi kita kali ini. Yang saya coret itu mungkin diambil dari library itu ya kan, di TI itu kan di bidang kita ada library ya, istilah-istilah library yang intinya adalah di dalamnya kumpulan code yang bisa digunakan untuk mempersingkat ya pemrograman. Nah itu kan biasanya diistilahkan library. Kemudian ada istilah rujukan ya. Rujukan itu adalah sumber acuan ya, sumber acuan, jadi betul-betul yang diacu. Nah nanti ini mohon diingat-ingat di bab 2 itu kaya dengan kutipan dari referensi-referensi yang Anda baca ya, normalnya semacam itu. Jadi agak lucu kalau nanti di bab 2 Anda itu tidak ada kutipan sama sekali. Masalah cara mengutip teknisnya sudah kita bicarakan ya, dengan salah satunya dengan fitur reference di Microsoft Word. Nah, di bab 2 itu identik dengan kutipan-kutipan semacam itu ya. Sehingga nanti semua referensi yang Anda tulis di bagian terakhir proposal atau skripsi itu betul-betul referensi yang menjadi rujukan Anda dan tertulis di dokumen skripsi. Maksudnya tertulis di bab awal sampai bab akhir ya, yang Anda gunakan ya, betul-betul ada di dalam skripsi. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda menulis daftar rujukan atau daftar pustaka itu bukunya atau artikel ilmiahnya itu nggak Anda kutip sama sekali, dan itu
kadang juga kejadian ya, ketika ujian skripsi misalnya kan Bapak Ibu dosen penguji itu kan eh, menelisiknya kan sampai ke situ ya. Oke, secara konsultasi ke bimbingan ke dosen pembimbing mungkin ya juga sudah maksimal ya, tetapi kan yang namanya orang kadang kan ada kelewatnya ya, ada terlewatnya. Apalagi kalau nulis daftar referensinya itu manual ya. Makanya kemarin disampaikan sebaiknya pakai fitur referensi itu ya. Nah, ternyata ada daftar referensi yang tidak dikutip ya. Nah, itu berarti bisa dikatakan daftar referensinya palsu ya. Misalnya Anda mengutip bukunya Anderson misalnya di daftar referensi misalnya Anda tulis. Tapi ternyata ketika dicari di bab 1, di bab 2, oh mungkin ada di bab 5. Ternyata nggak ada sama sekali. Nah, itu akan mengurangi ya, mengurangi nilai Anda di dalam ujian. Jadi harus konsisten. Kalau misal nggak dirujuk ya jangan ditulis. Dan itu akan ketahuan ya. Misalnya kan ada juga mahasiswa yang sekedar copy paste. Bayangkan entah yang ditulis di bab 1 itu apa, kemudian biar kelihatan banyak daftar pustakanya dia mengambil dari skripsi orang lain ya. Tinggal di kopas mentah gitu saja. Nah, itu kan nggak nyambung sama sekali. Berarti kan dia nggak paham apa sih sebenarnya fungsi dari kutipan itu sendiri ya, dan daftar rujukan di dalam skripsi. Nah, jadi itu ketika Anda sudah memiliki tabungan ya, dalam tanda kutip ya tabungan itu, terbiasa membaca referensi dan artikel ilmiah, itu akan mempermudah Anda, satu, menulis teori, yang kedua adalah mengenali permasalahan, dan yang ketiga adalah menyusun daftar referensi. Karena daftar referensi itu tinggal generate saja, mungkin ya include ketika Anda menulis itu ya teori ya. Tinggal generate saja. Kemudian ada istilah juga teori ya. Teori itu penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi. Jadi di situ intinya adalah suatu teori itu dibangun ya sebelumnya, ya sebelum dia menjadi teori, dia telah melewati proses penelitian atau penyelidikan ya, sehingga bisa digeneralisasi dan jadilah yang namanya teori. Saya contohkan misalnya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, itu sebelum ada penelitian, ya belum ada teorinya, ya adanya hanya hipotesis. Kita nanti juga membahas itu ya. Hipotesis itu adalah dugaan, berdasarkan kajian ya atau literatur review yang saya gunakan, ya, secara dugaan ilmiah ya atau dinamakan hipotesis, bahwa motivasi belajar itu ada kaitannya dengan hasil belajar. Namun itu baru hipotesis ya. Nah, supaya bisa menjadi tesis atau teori nanti itu perlu diuji. Tentunya dengan metode yang sifatnya adalah generalisasi ya, secara kuantitatif atau eksperimen misalnya. Nah, itu atau sampling ya. Nah, itu nanti bisa dikatakan bahwa secara teori memang motivasi belajar itu memiliki hubungan atau bahkan mungkin mempengaruhi hasil belajar siswa. Itu teori. Nah, kumpulan-kumpulan teori itu tersebar ya. Ada yang tertulis di textbook, ada yang tertulis di scientific paper. Jadi memang target bacaan kita memang harus itu ya, harus bervariasi. Nah, terkadang tidak ada ya satu buku full, misalnya satu buku tebel itu yang khusus membahas tentang apa itu sistem informasi misalnya, enggak ya. Jadi misalnya Anda targetnya adalah saya ingin mencari tahu istilah atau definisi dari sistem informasi. Nah, itu kadang beda referensi juga beda cara mendefinisikan ya. Makanya itu Anda perlu mengkaji beberapa buku atau referensi, kemudian Anda melakukan deduksi atau menyimpulkan dari keterangan-keterangan yang Anda dapatkan bahwa sistem informasi itu definisinya adalah, nah, tetapi itu definisi bukan karangan Anda sendiri ya, tetapi ada
eh, klaimnya bahwa berdasarkan pendapat si A, si B, si C dapat disimpulkan bahwa sistem informasi itu adalah apa, ya. Nah, itu yang seharusnya tertulis di bab 2 nanti atau di kajian atau landasan kepustakaan. Jadi bukan hanya sekedar itu ya, bukan hanya sekedar kayak clipping, misalnya definisi informasi dari buku A semacam ini, manfaatnya semacam ini, kemudian karakteristiknya semacam ini, kemudian Anda taruh di bab 2 Anda. Nah, itu bukan landasan kepustakaan, itu clipping ya. Anda hanya mengumpulkan beberapa bagian, kemudian tidak ada deduksi dari Anda sama sekali. Nah, itu namanya bukan landasan kepustakaan, bukan mengkaji itu namanya. Namanya aja kajian kan ya. Mengkaji kan berarti mendalami, kemudian melakukan deduksi atau menyimpulkan dan dikontekskan ke permasalahan penelitian Anda. Mungkin definisi-definisi atau konsep-konsep yang ditawarkan itu masih secara umum ya, belum dikontekskan ke permasalahan yang Anda temukan untuk diteliti. Nah, itu tugas Anda di bab 2 untuk melakukan deduksi. Oh, ternyata definisi informasi itu adalah berdasarkan si A, si B, si C, definisinya semacam ini. Kalau dikontekskan dalam manajemen sekolah atau terkait pelaporan atau penyebaran informasi di sekolah, maka definisinya bisa disusun semacam ini. Nah, itu sekali lagi itu bukan definisi Anda, tetapi hasil deduksi, ya. Hasil deduksi. Tentunya dengan cara deduksi yang betul-betul objektif ya, yang lugas ya, bukan karangan-karangan Anda sendiri. Nah, nanti ketika Anda ujian skripsi atau presentasi ya, cara menjawab sebuah pertanyaan itu juga semacam itu ya ketika ditanya cara lisan. Jadi misalnya kadang itu di ujian skripsi itu pertanyaannya sepele-sepele ya, tetapi itu sebetulnya ngetes Anda. Anda itu paham nggak yang dimaksud di dalam penelitian ilmiah itu sebetulnya pendapat Anda sendiri yang dominan atau jawaban Anda itu betul-betul ada eh, ada referensinya atau tidak, atau ada dasarnya atau tidak. Kadang hanya ditanya definisi belajar itu menurut Anda apa, ya. Nah, memang pertanyaannya lisannya itu adalah menurut Anda ya, tetapi kan ketika itu kembali ke Anda itu kan bukan berarti Anda diminta untuk menjawab sesuai dengan opini Anda, kan tidak kan ya. Jadi mohon diingat ini kan forum ilmiah ya, berarti jawaban Anda ya harus berdasarkan paling tidak referensi-referensi yang Anda gunakan atau Anda tulis di bab 2. Sepele-sepele biasanya pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu dosen itu kadang juga kalau menguji itu menanyakan apa yang Anda tulis di bab 2. Nah, itu juga kadang mahasiswa yang hanya sekedar kopas, kemudian hanya clipping saja tanpa ada deduksi di dalamnya. Biasanya ya lupa ya, jawabannya itu ya beda apa yang ditulis dengan apa yang disampaikan secara lisan. Meskipun ujian skripsi itu ujian open book ya, Anda boleh membaca buku apapun, bahkan dokumen skripsi Anda sendiri pun juga boleh dibaca. Tetapi kan dari situ kan sebaiknya kan Anda juga sudah menguasai tulisan Anda sendiri ya, tanpa harus membaca, seharusnya juga tahulah inti-intinya seperti apa. Nah, kadang kalau mahasiswa itu tidak menulis sendiri, bahkan dia pun nggak ada bayangan yang mau menjawab apa. Ya padahal sudah ada jawabannya di dokumen skripsinya itu sudah ada kadang-kadang. Dan memang itu salah satu tujuan untuk ujian skripsi ya, untuk ngetes sebetulnya Anda itu paham nggak dengan apa yang Anda tulis sendiri. Nah, kalau nggak paham kan berarti dipertanyakan ini tulisan Anda sendiri atau bukan. Logika sederhananya semacam itu. Nah, kemudian pengetahuan didapatkan dari kajian literatur, ya, yang saya sebut deduksi tadi ya. Istilahnya adalah kajian atau diistilahkan bahasa Inggris itu adalah review, ya. Ada proses membaca, berpikir, kemudian menginterpretasi, ya. Intinya deduksi tadi ya. Sebelumnya sudah saya singgung juga ya analogi misalnya apa sih bedanya
ilmuwan dengan pengusaha kalau dikasih 3 HP berbeda yang sama-sama bagus. Ya, kalau pengusaha mungkin akan dikasih packaging yang bagus sehingga nanti apa HP yang 3 itu kalau dijual dapat profit yang banyak. Sudah gitu aja ya. Tapi kalau ilmuwan enggak, dia akan bongkar HP-nya, kemudian akan dikelompokkan. Oh, ini casingnya bahannya kayak gini. Oh, dari sisi memorinya kayak semacam ini. Nah, itu yang dinamakan ilmuwan atau peneliti ya. Nah, Anda juga semacam itu nanti. Ketika Anda mendapatkan suatu teori, jangan langsung mentah dipakai satu teori saja. Ya, paling tidak kan ada pembandingnya. Ya, entah membandingkannya itu untuk memperkuat atau untuk justru untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan sudut pandang nih antara teori yang disampaikan oleh referensi A dan referensi B misalnya. Kemudian Anda deduksi dalam rangka untuk mengkontekskan ke dalam permasalahan penelitian yang Anda lakukan. Misalnya Anda akan meneliti motivasi belajar misalnya atau metode pembelajaran itu definisinya banyak banget ya. Kalau di di tiap referensi bisa saja sudut pandangnya untuk menjelaskan itu juga beda-beda. Nah, tetapi dari situ kan mereka kan hanya sebuah konsep ya atau informasi yang disampaikan di dalam referensi. Belum bermakna kalau Anda tidak melakukan deduksi, ya, penyimpulan dari beragam informasi. Jadi nggak cukup ya, misalnya saya memakai definisi metode belajar dari buku A, titik semacam itu. Nah itu kurang itu ya, karakteristik dari kajiannya itu nggak muncul ya. Terus tujuan Anda mengkaji itu apa kalau kalau yang muncul itu hanya satu saja, satu definisi saja. Ya. Nah kemudian berarti Anda kan membaca dapat juga dipandang oleh Bapak Ibu dosen atau mungkin penguji, oh berarti Anda bacaannya cuma itu saja ya. Nah dari situ kan kelihatan kan ya, oh berarti ini dia masih kurang nih bacaannya. Meskipun tidak ada batasan minimal kan ya membaca itu seperti apa, tapi paling tidak kan Anda bisa bisa mempertimbangkan sendiri ya, oh namanya kajian itu melakukan deduksi. Nah, kalau yang dideduksikan itu sumber informasinya hanya satu, ya apa bisa dilakukan deduksi? Kan nggak bisa, ya. Paling tidak kan harus ada compare-nya, ada pembandingnya. Nah, itu nanti yang perlu Anda ingat juga ya, prinsip semacam itu. Kemudian terkait kajian ya, ada yang menyebutnya penyelidikan ya, penyelidikan tentang sesuatu. Nah, karena yang kita bahas ini terkait kajian teori, berarti Anda secara tahapan di dalam penelitian Anda perlu melakukan penyelidikan terkait teori-teori. Intinya ya mencari dan mengumpulkan kemudian melakukan simpulan atau interpretasi ya atau deduksi tadi istilah saya. Ada teori A atau ada referensi A yang bilang seperti ini, ada referensi B yang bilang semacam ini. Kemudian Anda deduksikan. Nanti saya kasih contoh beberapa. Oke, kemudian manfaat kajian literatur di bab 2, manfaat teori ya. Memperbaiki pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, ini sifatnya lebih ke pribadi dari peneliti masing-masing ya. Nah, terkadang itu rumusan masalah dan tujuan yang sudah kita tuliskan di bab 1 itu ketika awal menulis itu seolah-olah itu sudah final ya. Sudah yakin ya. Ternyata masih ada potensi untuk diperjelas lagi. Nah, itu kadang muncul karena kita sudah ada tambahan informasi ketika membaca suatu referensi. Oh, ternyata semacam ini. Jadi, kalibrasi bab 1 ketika Anda sudah selesai menulis bab 1 itu jangan dianggap sudah jangan dilihat lagi bab 1 saya sekarang fokus bab 2 jangan ya. Justru ketika Anda menulis bab 2, Anda sambil melihat ke belakang ke bab 1. Kira-kira nanti yang perlu disesuaikan seperti apa ya. Karena gini, tidak menutup kemungkinan informasi yang Anda dapatkan ketika Anda di step bab 1 ya. Itu masih kurang ya. Dan itu tidak masalah. Mungkin nanti bisa diperbaiki atau diperjelas ya istilahnya ketika Anda sambil menulis bab 2.
Begitu pula nanti ketika nanti Anda masuk ke bab 3, ketika Anda masuk ke bab 3 tentang metodologi atau metode penelitian ya, jangan sampai Anda, wah bab 1, bab 2 nggak saya urusi lagi lah, saya fokus di bab 3, jangan. Ya. Jadi tetap Anda lihat ke belakang, eh, apakah ada relevansinya dengan bab 2 atau bab 1. Begitu terus ya, nanti di bab 4 juga sama, Anda harus melihat ke bab 3, bab 2, bab 1. Sampai bab simpulan dan saran, ya, bab penutup itu juga malah fundamentalnya adalah yang dicek pertama kali adalah kesesuaiannya dengan bab 1 justru ya, kalau bab penutup itu. Artinya bab-bab di dalam skripsi itu ya misalnya biasanya standarnya bab 1 sampai bab 6 ya. Tapi ini nanti bervariasi ya, tergantung metode penelitian yang dilalui. Eh, paling tidak atau minimal ada 6 bab ya. Sifatnya itu saling itu ya, berkaitan satu sama lain. Jadi nggak mungkin ada bab di dalam skripsi itu yang lepas ya, atau nggak nyambung ya. Nah, itu sekali lagi hanya terjadi apabila mahasiswa itu hanya meniru atau mengambil bagian-bagian dari skripsi orang lain tanpa tahu maksud apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam penelitiannya sendiri. Kadang koneksinya itu hilang antara bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab terakhir. Dan itu ketahuan biasanya kalau ujian. Karena memang sekali lagi ya, ujian itu melacak kembali ke belakang ya. Ada tipikal menguji itu dari bab penutup dulu ya, kemudian nanti ke belakang diurut sampai ke latar belakang masalah. Itu ada ya. Kemudian ada yang tiba-tiba masuk ke metode dulu, kemudian nanti dilempar ke bab 1. Intinya supaya bab yang Anda tulis itu ada kaitannya semua ya. Nah kan gitu ya. Rasanya kalau penulisan skripsi kalau digarap 1 minggu kayaknya mustahil ya. Kayaknya ya. Kayaknya mustahil. Eh, misalnya Anda punya pandangan, wah nanti kan bab 2 kan tinggal kopas dari penelitian orang lain. Kemudian nanti bab 1 saya susun sendiri. Nah itu nggak mungkin bisa ya. Koneksinya nggak mungkin bisa karena eh, pasti nanti antara bab 1 dan bab 2 yang Anda tulis itu nggak nyambung ya. Permasalahannya apa, teori yang dipakai apa ya. Kemudian yang kedua membantu memilih metode atau metodologi penelitian yang sesuai. Ya, ini yang belum kita bahas ya. Eh, metode dan metodologi penelitian. Secara singkat itu adalah ketika Anda sudah menulis bab 1, bab 2, ya. Bahkan ketika Anda menulis bab 1 itu sebetulnya Anda sudah punya gambaran nanti tahapan apa sih yang akan saya lakukan untuk meneliti, ya. Nah, bab 2 itu fungsinya adalah untuk memperkuat argumentasi ya, karena isinya kan tadi ya teori-teori, kemudian penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian Anda. Nanti akan semakin memantapkan metode yang Anda pakai ya, atau yang akan Anda implementasikan. Nah, perbedaan antara metodologi dan metode itu apa? Kalau metodologi itu sebenarnya ketika Anda mulai memiliki niat untuk meneliti, kemudian Anda melakukan membaca atau mengumpulkan informasi terkait bidang atau topik tertentu untuk menentukan permasalahan penelitian, itu sudah masuk ke dalam ranah metodologi. Karena metodologi itu adalah keilmuan yang mempelajari bagaimana sebaiknya suatu penelitian itu bisa dilakukan dengan tepat. Ya. Prinsipnya adalah ada tadi ya, ada relevansi di tiap bagian dan di tiap tahapan penelitian. Nah, bedanya dengan metode itu apa, Pak? Metode itu adalah satu bagian dari metodologi. Jadi dia fokus di tahapan-tahapan, misalnya bagaimana sih mengumpulkan data itu seperti apa. Kemudian respondennya nanti cara memilihnya seperti apa. Nah, metode itu lebih ke teknis ya, lebih ke bagaimana sih melakukan atau mengimplementasikan suatu tahapan atau proses ketika Anda mulai
mengumpulkan data atau mulai melakukan analisis ketika suatu permasalahan dan teorinya itu sudah jelas atau sudah Anda selesaikan di bab 1 dan bab 2. Nah, itu murni di tahapan-tahapan semacam itu dalam rangka untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang Anda rumuskan di bab 1. Nah, kalau metodologi itu mulai awal ya, mulai dari ketika Anda menyusun latar belakang, mulai Anda menyusun teori, sampai Anda menyusun rekomendasi di bab penutup, itu semua terkait ya metodologi. Intinya adalah mempertahankan prinsip bahwa semua yang Anda lakukan itu memiliki kaitan ya, atau memiliki ketersambungan satu sama lain. Dan itu yang menjamin bahwa simpulan yang Anda hasilkan itu adalah simpulan yang ilmiah. Ya. Oke, nanti kita akan belajar itu. Dan banyak ya nanti metode-metode yang Anda bisa pilih itu sudah ada standar bakunya. Tergantung dari rumusan masalah yang Anda ingin jawab atau Anda temukan di bidang atau topik penelitian tertentu. Ada yang sifatnya kualitatif, kuantitatif, ada yang rancangan saintifik atau pengembangan. Ya, nanti tergantung dari sekali lagi rumusan masalah Anda. Kalau di panduan skripsi Filkom diistilahkan ada yang sudut pandangnya itu implementatif, ada yang non-implementatif. Oke, kemudian yang ketiga adalah melanjutkan penelitian yang sudah dicapai orang lain. Ya, jadi kajian literatur itu untuk memberi penegasan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penelitian saya ini loh, itu sebetulnya adalah melanjutkan dari penelitian orang lain. Nah, istilah gampangnya semacam itu ya. Melanjutkan penelitian orang lain, maksudnya adalah melanjutkan itu tadi bukan berarti ada produk kemudian Anda tambahi apa gitu, enggak ya. Ada kontribusi keilmuan atau kontribusi pragmatis atau praktek ya dari kegiatan yang Anda lakukan. Misalnya tadi Flip Classroom selama ini belum menggunakan media pembelajaran yang sifatnya adalah menggugah motivasi belajar mandiri siswa. Kemudian Anda menggunakan itu. Ya. Nah, itu kan berarti melanjutkan bahwa yang sebelumnya nggak pakai media yang semacam itu, yang Anda lakukan menggunakan. Ya. Kemudian orang lain berarti kan nggak harus Anda kenal secara personal ya. Ini yang kadang disalah artikan ya. Ya kita kan membaca artikel ilmiah dan buku referensi itu kan ya yang kita kenal ya tulisan dan hasil penelitian orang tersebut ya. Bukan berarti kita harus wajib kenal dengan orang yang bersangkutan, kan enggak. Nah karena dia berada di luar kegiatan penelitian kita, maka kita sebut sebagai orang lain ya. Istilahnya semacam itu sih ya. Itu hanya istilah saja untuk memudahkan penyampaian istilahnya. Melanjutkan penelitian orang lain kemudian kadang disederhanakan, wah ini berarti saya harus tahu harus tahu orangnya, kemudian meminta izin ke orangnya, kemudian intinya adalah produk yang sebelumnya dihasilkan itu saya improve produknya. Enggak harus semacam itu ya. Kenal dengan orang yang kita jadikan patokan untuk melanjutkan penelitian ya itu bagus ya, tetapi dalam hal ini maksudnya adalah ya Anda cukup tahu bahwa penelitian Anda itu ada kaitannya dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian dari situ juga Anda akan memiliki gambaran bahwa oh ternyata nanti penelitian saya ini juga punya potensi untuk dilanjutkan oleh orang lain ya. Jangan sampai penelitian itu pokoknya ini final ada di saya, ini sudah paling bagus, ini tidak bisa diotak-atik lagi. Nah itu berarti yang dipertanyakan justru malah pemahaman Anda terkait kegiatan penelitian ya. Jadi ini bukan masalah pokoknya kalau sudah final paripurna itu sudah paling top, enggak ya. Tapi Anda justru wajib mengidentifikasi ya
penelitian saya ini nanti kalau sudah selesai kira-kira bisa dilanjutkan di bagian apanya ya. Nah itu, atau mungkin yang belum bisa saya lakukan selama ini keterbatasannya ada di mana ya. Nah itu akan diestafetkan ke peneliti-peneliti yang lain ya, atau gampangnya ke adik-adik tingkat Anda, atau mungkin ke orang-orang atau peneliti yang di luar UB misalnya, ketika nanti membaca hasil penelitian Anda. Kemudian yang keempat, ini ya juga yang paling penting ya, mencegah pengulangan penelitian yang sudah dikerjakan ya, biar nggak redundan, biar nggak plagiasi. Itu sederhana tetapi krusial ya di situ ya, karena berkali-kali ada beberapa bapak ibu dosen yang menemukan bahwa topik atau permasalahan yang diajukan oleh mahasiswa itu sebetulnya sudah digarap oleh kakak tingkatnya, bahkan judulnya juga mirip, itu ada ya. Ya kita nggak mau menyebut dia hanya sekedar kopas atau apa ya, tetapi kejadiannya sangat mirip ya, judulnya mirip, kemudian struktur dari bab-babnya juga mirip ya, apalagi kalau nggak itu disangka plagiasi kan ya nggak salah ya, sekedar copy paste kan nggak salah. Makanya itu justru dengan mengkaji teori di bab 2 itu Anda juga sebagai penegasan ya, bahwa ini penelitian saya ini memang dalam konteks ini belum pernah dilakukan. Jadi kalaupun ini saya lakukan nggak akan sia-sia gitu ya. Misalnya meneliti pengembangan sistem informasi misalnya ya. Itu kan kalau Anda nggak bisa mendeteksi permasalahan sebenarnya itu apa sehingga butuh suatu solusi pengembangan sistem informasi ya kan, ya dipertanyakan ya, pengembangan sistem informasi emangnya ada permasalahan apa? Selama ini sudah banyak loh yang melakukan penelitian itu dengan metode itu ya. Terus konteksnya apa permasalahan Anda? Nah ini kan kalau nggak punya kemampuan untuk berargumentasi di latar belakang masalah dan di bab 2 kan ya kebingungan yang jawabnya. Loh ini Pak, pengembangan media pembelajaran ya kan banyak. Tapi ini mata pelajarannya itu Pak, belum pernah Pak. Ya tapi kan di mata pelajaran lain sudah banyak sekali dan bisa dipastikan itu nanti hasilnya pasti bisa meningkatkan hasil belajar ya kan ya. Nah, itu yang Anda harus hati-hati ya. Jadi cara berpikirnya sekali lagi memang kadang lebih aman kalau kita memposisikan bahwa penelitian atau skripsi nanti yang Anda garap itu bibitnya adalah di problem atau di permasalahan, sehingga argumentasi yang Anda berikan itu betul-betul bisa terkontekskan di permasalahan yang Anda pilih ya. Jadi bukan, kadang memang sulit ya kita berargumentasi kalau awalnya itu kita sudah di drive atau dikungkung bahwa wah pokoknya saya harus pengembangan ini. Saya harus penelitian kuantitatif ini. Nah, itu justru yang akan bikin Anda pusing sendiri ya nanti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen pembimbing atau mungkin dari dosen penguji. Dan sekali lagi ya saya ingatkan, permasalahan itu sepele ya, sederhana. Jangan dipikir yang pekerjaan skripsi itu harus bombastis, itu enggak ya. Sederhana saja, yang penting tadi ya prinsip-prinsip yang saya sampaikan, kerunutan terutama ya, kata kunci utamanya itu betul-betul bisa Anda pertahankan. Ini pelan-pelan dikerjakan nanti ya, dan sebagai pengingat saja bahwa oh ternyata yang namanya skripsi itu tidak bisa digarap 1 minggu atau 3 minggu, itu nggak bisa. Ya mungkin kalau Anda nanti memburu Bapak Ibu dosen pembimbing untuk meng-ACC ya paling di-ACC, tetapi nanti tetap akan terfilter kan ketika Anda ujian skripsi kan ya. Entah nanti disuruh mengulang atau apa kan, pasti ada saja. Nah, kita nggak mau yang semacam itu kan ya. Idealnya ya normal-normal saja, baik-baik saja semacam itu. Oke, jadi ada 4 ya fungsinya untuk menegaskan rumusan dan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, sebagai penentu atau bahan pertimbangan memilih metode. Kemudian sebagai
sarana pembuktian bahwa penelitian Anda itu belum pernah dilakukan oleh orang lain, terutama pada konteks-konteks yang sudah Anda tentukan di latar belakang masalah. Kemudian juga untuk menegaskan bahwa penelitian Anda ini punya potensi untuk dilanjutkan oleh peneliti yang lainnya. Atau bahkan mungkin suatu saat Anda sendiri yang melanjutkan pun juga nggak masalah ya. Intinya kan ada kegiatan penelitian lain yang akan melanjutkan kegiatan penelitian Anda yang sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuktikan juga bahwa penelitian Anda ini bukan hasil pengulangan. Karena redundan ya. Penelitian bukan untuk mengulang ya, justru paling tidak itu minimal kontribusinya adalah memperkaya case, kasus, ya, memperkaya konteks, memperkaya sudut pandang untuk mencari jawaban atau mensolusikan suatu permasalahan. Dan ini mohon diingat-ingat erat kaitannya dengan keterbatasan penelitian yang Anda tulis di bab 1. Ya, di materi sebelumnya sudah saya sampaikan tentang logika kenapa kok butuh batasan masalah ya. Di sisi lain kita diminta untuk mencari permasalahan. Kemudian kok nanti kok akhirnya kita diminta membatasi. Nah, itu kan sudah saya jelaskan ya di materi keempat. Itu ada kaitannya dengan paradigma atau sudut pandang ya, bahwa permasalahan itu ya ini sesuai dengan itu ya, kelengkapan knowledge atau informasi yang Anda dapatkan juga ya, sebagai pre-knowledge untuk mendeteksi permasalahan. Bahwa dia itu sebenarnya bisa dijawab dari berbagai sudut pandang ya. Misalnya terkait pembelajaran. Kalau kita tahu konsep tentang pembelajaran yang ideal, itu kan ada kurang lebih 7 komponen ya. Ada siswa, ada guru, ada media, ada kurikulum atau tujuan, ada evaluasi, ada sumber belajar ya. Nah, sekarang posisinya Anda ingin mensolusikan pembelajaran itu dari sudut mana yang paling urgent ya. Kemudian yang menjadi hot topic atau yang sedang dalam tanda kutip viral untuk diteliti oleh para akademisi itu yang mana. Jangan sampai misalnya Pak, saya meneliti misalnya ya, ini contoh dari sudut pandang media pembelajaran misalnya, yang ternyata justru saat ini yang sedang jadi hot topic itu bukan media pembelajarannya misalnya, tapi lebih ke strategi pengajarannya. Nah itu kan berarti kan tergantung dari variasi atau jumlah referensi yang Anda baca sebagai sumber informasi Anda untuk mempertimbangkan itu semua. Nah, tuh. Kemudian ini analogi saja ya, bahwa pondasinya itu adalah setelah kita menentukan permasalahan ya, bidang topik permasalahan, kemudian batasan yang kemarin kita bahas, teori atau kajian literatur itu menjadi pondasi untuk tahapan-tahapan selanjutnya ya. Kalau ini sudah nggak beres ya, kalau di bagian bab 2 atau kajian literatur itu sudah nggak beres, nggak jelas ya, maka nanti ya bisa dipastikan bagian-bagian selanjutnya yang nggak jelas. Pasti nggak jelas, bahkan sampai ujian pun kadang juga nggak jelas. Karena nanti semuanya akan dikembalikan ke bab-bab yang di belakangnya ya. Misalnya bab 6 dikembalikan ke bab 5, bab 5 dikembalikan ke bab 4, bab 4 dikembalikan ke bab 3, bab 3 dikembalikan ke bab 2. Contohnya apa? Anda memilih metode ini dasarnya apa? Pasti kayak gitu pertanyaannya. Anda memakai SDLC, waterfall Pak. Nah itu dasarnya apa? Kenapa kok nggak memilih model atau metode yang lain? Ini kan kalau di sejak awal ketika mendeteksi permasalahan dan mengkaji teori Anda nggak serius, ya akan itu ya akan bingung sendiri menjawabnya ya. Belum pertanyaan-pertanyaan yang terkait metode ya, detail terkait metodenya. Nah, itu perlu ada argumentasi yang perlu Anda sampaikan. Oke.
Kemudian lanjut ya. Kajian literatur membantu kontekstualisasi penelitian. Ini yang sudah saya sampaikan ya. Eh untuk di tataran S1 itu biasanya ya kontekstualisasi yang dimaksud itu adalah menerapkan metodologi atau metode dengan benar. Jadi ketika nanti Anda sudah dianggap menyelesaikan proposal, ya bab 1, bab 2, bab 3, saat itulah Anda niatnya hanya satu ya, yaitu mengimplementasikan metode yang sudah saya tulis di bab 3 dengan benar. Jangan sampai saya melanggar metode yang sudah saya tuliskan di proposal. Itu nanti ketika Anda sudah dianggap ya oleh dosen pembimbing proposalnya final misalnya. Nah, di situ ada kepatuhan ya, ada kepatuhan, ada objektivitas yang dituntut supaya Anda lakukan dengan benar. Nah, biasanya S1 itu penekanannya di situ ya. Makanya kalau menguji S1 itu betul-betul dicek ya tadi koherensi atau hubungan antar paragraf tadi ya. Karena secara tidak langsung paragraf itu kan sifatnya kan sekuensial ya. Meskipun nanti garapnya bisa maju mundur gitu ya untuk selalu menyeimbangkan. Oh ternyata dari bab 3 ini rumusan masalah saya kurang jelas ya. Wah, kemudian diperjelas lagi. Meskipun semacam itu, tetapi secara hubungan mereka saling terkoneksi. Nah, S1 dituntut semacam itu. Metodenya apa? Ya sudah, lakukan dengan benar. Anda punya argumen yang benar. Gitu. Nah, kemudian ditekankan juga terkait interpretasi ya, atau penafsiran atau pembahasan terkait hasil yang didapatkan setelah mengeksekusi suatu metode atau melakukan suatu tahapan-tahapan penelitian. Misalnya gini, ini juga banyak menjadi bahan pembicaraan juga ya. Misalnya kalau di jurusan SI itu kan identik dengan penelitian yang sifatnya itu ya meneliti variabel-variabel abstrak ya. Variabel abstrak itu misalnya kalau di PTI ya motivasi belajar, kemudian kalau di prodi SI ya terkait efikasi diri atau repeat buying atau penerimaan suatu sistem informasi. Nah, kadang hal-hal semacam itu menggunakan metode yang sifatnya pendekatannya adalah kuantitatif ya. Kemudian data-data yang dikumpulkan itu juga angka-angka. Yang kesimpulannya maksudnya adalah hasil dari analisis itu adalah berupa presentase. Misalnya gini, motivasi belajar siswa kelas 10 jurusan TKJ di SMKX misalnya tergolong sangat tinggi, yaitu sebesar 90%. Titik ya. Nah, secara analisis mungkin ya tidak ada yang salah ya dengan angka itu. Tetapi ingat, ya skripsi itu bukan hanya sekedar menerapkan rumus terus selesai, enggak. Sama juga nanti ketika datanya data kualitatif, bukan sekedar hanya Anda analisis, keluar hasilnya, selesai, enggak. Tapi bagaimana Anda menjelaskan bahwa maksudnya apa ya itu ya, 90% dan tinggi sekali itu apa maksudnya. Nah, kemudian sama juga ya, ketika Anda melakukan pengembangan sebuah sistem informasi. Kan di dalamnya pasti ada semacam analisis ya. Di tiap tahapan pengembangan itu pasti dilalui dengan kegiatan analisis. Misalnya analisis kebutuhan. Biasanya juga dilakukan secara observasi atau wawancara ya, secara kualitatif lah intinya. Tiba-tiba muncul kebutuhan fungsional ada 4. Nah, itu apa maksudnya? Apakah keempat itu betul-betul yang diinginkan atau dibutuhkan oleh user, atau Anda yang ngedrive, ya Anda yang menentukan, atau seperti apa, atau perkiraan Anda sendiri. Nah, itu Anda harus bisa menjelaskan yang semacam itu ya. Belum lagi kalau nanti masalah pembuatan kelas atau mungkin pengujian ya, testing itu juga dibutuhkan penjelasan-penjelasan. Jadi intinya adalah Anda tidak hanya sekedar tadi ya saya istilahkan menjalankan rumus atau sekedar
yang penting ada hasilnya, enggak. Tapi di situ ada yang namanya pembahasan atau interpretasi. Ya. Kemudian kalau menambah pengetahuan itu dan menemukan hal baru itu S3 ya. Artinya di situ betul-betul ada konteksnya lain ya dengan S1. Pada dasarnya ya tuntutannya adalah apa yang sudah dilalui oleh S1, kemudian ditambahi di sini ya ada kewajiban untuk menambah pengetahuan ini yang sulit ya. Betul-betul di sini menambah ya, bukan hanya sekedar memperkaya sudut pandang enggak ya. Betul-betul menambah pengetahuan. Misalnya ada teori baru yang dihasilkan misalnya. Kemudian ini menemukan hal baru ini lebih ke produk ya. Biasanya ada produk yang betul-betul baru, kemudian kontekstualisasi permasalahannya juga unik ya. Itu tuntutan S3. Nah, Anda fokus di sini saja ya. Intinya karena S1 itu seperti yang saya sampaikan ya, itu sebenarnya adalah latihan menjadi peneliti profesional. Nah, latihan menjadi peneliti profesional itu ya langkah awalnya adalah Anda taati metodenya ya. Anda taati metodenya, kemudian Anda bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hasil-hasil yang Anda dapatkan. Jadi nggak hanya sekedar tempel-tempel saja gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya kadang merancang itu ya antar muka aplikasi misalnya itu kan banyak ya dari jurusan SI yang mengambil topik ya semacam itu ya. Namun sayangnya adalah ketika masuk di dalam bagian perancangan antar muka yang Bapak Ibu dosen dapatkan itu ya hanya frame ya. Ini apa ini kotak-kotak kayak gini ini penjelasannya apa? Fungsinya apa? Kok tiba-tiba muncul dari sini tuh asal muasalnya dari mana? Nah itu kan kalau ditelisik kan ada metodenya ya kan ya. Nggak hanya sekedar ditaruh bahwa ini hasil rancangannya berupa frame, oke. Mungkin di tahap pertama memang harus melewati itu dulu ya. Tapi kan Anda juga harus menjelaskan. Loh Pak, di dalam perancangan antarmuka itu kan ada ide, ada tahapan ide kreatif ya. Nanti kita bahas di rancangan saintifik ya. Ya memang betul ada unsur kreativitas, tetapi kan kalau kita sudut pandangnya adalah sudut pandang metode ilmiah, kreativitas itu juga harus bisa dieksplisitkan penjelasannya. Kreatif berdasarkan sangkaan Anda sendiri atau kreatif berdasarkan kira-kira atau seperti apa ya. Ingat di penelitian itu kan harus objektif ya. Kreatifnya kreatif yang objektif. Nah, itu ada metodenya, ada tahapannya. Jadi nggak hanya sekedar wah ini biasanya menu ini ditaruh di situ Pak. Biasanya kalau ada apa tombol submit itu ya biasanya ditaruh di situ. Nah, kalau Anda topiknya memang bertekad untuk fokus di perancangan antarmuka misalnya dan ada manfaatnya di keilmuan antarmuka ya Anda harus serius gitu loh, nggak hanya semacam itu penjelasannya. Nah, itu kadang yang membuat suatu pembahasan dalam skripsi itu nggak bisa diperas lagi gitu ya. Terus ngapain kalau kesini kayak gini ya sudah apa kontribusinya apa penjelasannya interpretasinya seperti apa juga nggak bisa disampaikan ya. Sama juga itu nanti ketika Anda merancang use case kemudian atau mungkin bagian-bagian rancangan yang lain ya, kelas, tabel itu juga yang disayangkan adalah teman-teman itu hanya menempel saja ya. Ini Pak tabel-tabelnya kemudian kelas diagramnya semacam ini. Terus use case-nya semacam ini. Terus apa gitu loh. Ingat ini research ya, penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bukan sibuk di hal-hal yang sifatnya teknis saja. Ya, bukan yang penting ada perancangannya, yang penting jadi itunya enggak. Karena nanti Anda dituntut untuk menjelaskan itu semua, analisisnya seperti apa, kok tiba-tiba muncul use case semacam ini, ya.
kok tiba-tiba muncul tabel semacam ini. Kok tiba-tiba implementasinya kok bisa begini. Nah, itu betul-betul itu nanti yang dibedah ya di situ ya. Karena itu tadi ya, untuk membuktikan bahwa metode Anda itu punya punya prinsip yang betul-betul runtut ya, ilmiah tadi. Jangan sampai Anda semacam meledak-ledak di depan ya. Tapi nanti ke belakang semakin semakin kering, semakin kering, semakin kering gitu, jangan ya. Latar belakangnya bagus misalnya, sepertinya sangat sangat potensial untuk bisa memberikan suatu kontribusi di dalam satu penelitian ya. Tapi ternyata di belakang, di semakin ke belakang ternyata semakin kering ya. Kalau ada rumus ya cuma dipakai, tidak bisa menjelaskan. Kalau ada metode misalnya diminta bikin use case ya dibikin tapi nggak bisa menjelaskan. Oke, kemudian ini hanya analogi saja ya. Jadi posisi Anda di S1 itu sebetulnya tuntutannya hanya di sini ya. Dari ini seharusnya ini maaf, seandainya ini adalah skop suatu keilmuan ya intinya, yang kayak amuba ini ya. Nah, Anda posisinya itu sebetulnya tuntutannya adalah ada di tengah-tengah sini. Jadi Anda memperkaya itu ya, memperkaya sudut pandang, memperkaya praktis, dari sisi praktis dan pragmatisnya seperti apa sih terkait topik yang Anda angkat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pengembangan media pembelajaran itu sudah banyak ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang Anda inginkan di dalam penelitian ini, punya kontribusi di apa ya. Nah, itu ada kaitannya dengan penjelasan Anda di latar belakang. Intinya adalah yang diinginkan itu tidak muluk-muluk ya. Tidak muluk-muluk misalnya penemuan baru, penyusunan pengetahuan baru ya. Kontribusi pengetahuan yang betul-betul menambah ya, semacam ini ya. Nah, ini bisa bertahun-tahun ini penelitiannya kalau gini ya. Makanya tadi yang dituntut adalah S2 atau S3 ya, kalau yang penemuan baru atau pengembangan pengetahuan ya. Nah, kalau di sini kan hanya implementasi metodologi, intinya Anda lakukan dengan benar. Kalau Anda melakukan dengan benar, pasti nanti argumentasi yang Anda bisa sampaikan itu juga akan bisa tersusun dengan sendirinya. Intinya Anda taati ya, nanti metode-metode yang akan kita pelajari. Kemudian penyusunan kajian literatur apa sih yang bisa dilakukan? Pertama, pasti ketika Anda menyusun bab 2 ya Anda mencari literatur, ya itu sudah pasti, sudah mutlak ya. Kemudian melakukan kajian tadi ya, dikumpulkan lalu dibaca, dipikirkan, kemudian dideduksi ya, atau disimpulkan, dikontekskan dengan permasalahan penelitian Anda. Jadi ada semacam gini ya, bahasa yang bagus tuh kayaknya ini ya. Ada pendirian dari peneliti yang disampaikan di bab 2 ya. Nah, pendirian ini adalah maksudnya adalah bukan opini subjektif, bukan. Tetapi kegiatan deduksi tadi ya yang saya sebut berkali-kali. Nah, itu kan landasan yang sifatnya masih konsep ya, teori-teori yang nanti ini juga menjadi bibit penyusunan hipotesis. Tapi nanti ya kita singgung ini nanti yang hipotesis. Yang penting Anda cari dulu sumber bacaannya. Paling tidak tadi sudah saya sampaikan, textbook atau mungkin scientific paper. Anda pilah-pilah, kemudian kalau kurang ya dicari lagi, lalu dikaji. Ya, dikaji itu berarti tadi dibaca, dipikir, diinterpretasikan atau dideduksikan. Nanti dari situ akan muncul yang dinamakan pendirian dari peneliti. Artinya ada simpulan yang tertulis biasanya di akhir bagian suatu subbab ya. Kan biasanya setiap subbab itu tiap variabel atau tiap term atau istilah atau konsepnya. Ya, di akhir itu ada pendirian dari peneliti yang tertulis di situ.
bahwa berdasarkan pendapat A, B, C, D dapat disimpulkan bahwa sekian, sekian, sekian. Nah, itu nanti biasanya muncul di akhir. Nah, simulasinya semacam ini ya. Ini saya simulasikan saja ya. Mungkin 10 menit ya ini. Ya, dari latar belakang ya. Dari latar belakang nanti saya kira semacam ini ya. Ini hanya contoh. Yang saya kasih biru-biru ini kutipan ya. Kita umpamakan dia adalah kutipan-kutipan yang pasti ada referensi-referensinya. Nah, kalau Anda baca sepintas ya, coba Anda baca sih sepintas. Dan rumusan masalahnya semacam ini, ya. Ini di materi keempat kemarin juga sama ya contohnya, semacam ini. Kira-kira teori apa saja yang dibutuhkan? Mungkin ada yang bisa jawab satu atau dua. Kalau latar belakangnya semacam ini, di 1.1 ini ya, dan rumusan masalahnya semacam ini yang saya tulis di 1.2, kira-kira butuh teori apa saja itu? Yang nanti pada akhirnya ditulis di bab 2. Silakan yang bisa ngasih pendapat. Cepat saja. Bagaimana? Atau saya tunjuk ya? Satu ya. Bentar. Sambil ngecek. Oke, Mas Denny Iskandar, silakan. Iya, Pak. Coba dibaca sebentar, cepat aja ya. Kira-kira teori apa sih yang dibutuhkan nanti? Satu saja, misalnya satu atau dua teori. Mungkin ini, Pak, teori tentang sikap siswa dalam pembelajaran, Pak. Ya, bagus. Itu ya salah satunya, yaitu tentang sikap siswa ya terhadap mata pelajaran. Sebentar. Pointer. Ya, salah satunya itu betul yang disampaikan Mas Indra. Jadi salah satu teori yang kita butuhkan kalau kita sekilas ya membaca dari latar belakang dan rumusan masalah itu adalah terkait sikap siswa terhadap suatu mata pelajaran. Ya, karena itu kata kunci atau ide pokok yang tergambarkan secara eksplisit ya dari paragraf yang ada di contoh ini ya. Nah, dari rumusan juga tertulis ya sikap siswa. Ini juga ada ya kata kunci sikap siswa. Nah, teorinya berarti nanti tentang apa? Nah, tentang sikap siswa. Nah, berarti nanti di dalamnya Anda harus membahas terkait, misalnya itu Anda taruh di bab subbab 2.2 misalnya. Di situ ya kita kembali lagi ya ke acuan yang sudah saya sampaikan ya, bahwa kita ada acuan 5W1H. Apa sih sikap itu misalnya ya? Boleh Anda awali dengan definisi berdasarkan dictionary ya, dictionary based definition. Artinya pendefinisian yang didasarkan dari kamus kata. Nah, itu boleh diawali dari situ. Kemudian nanti berkembang dihubungkan dengan atau dikontekskan dengan sikap siswa.
Ya, kemudian dihubungkan dengan mata pelajaran. Nah, sikap itu kan kalau dari sisi istilah ya yang saya ingat itu kan eh, persetujuan ya, persetujuan sikap itu. Sederhananya ya nanti eh, kalau dikasih secara serius mungkin lebih panjang lagi ya definisinya. Dia adalah persetujuan terhadap sesuatu. Itu adalah sikap. Ya, misalnya seperti apa sih sikap Anda terhadap PK2 Maba misalnya itu adalah intinya endingnya adalah terkait persetujuan. Setuju atau enggak sih dengan itu? Ya, menerima atau tidak sih? Nah, itu sikap. Nah, di sini yang disampaikan adalah bahwa jangan-jangan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa itu dipengaruhi atau ada hubungannya dengan sikap siswa di awal ketika mengikuti mata pelajaran pemrograman. Nah, itu konteks dari permasalahan ini ya. Kemudian ada teori lain yang perlu kita bahas ya, yaitu tentang hasil belajar. Ya, itu juga nanti perlu disusun di bab 2. Teorinya seperti apa sih hasil belajar? Kemudian ada tentang pemrograman komputer. Ya, jadi nanti itu untuk menjelaskan bahwa konteks dari mata pelajaran ini adalah pemrograman komputer. Nah, kemudian apalagi teori yang dibutuhkan, lah itu intinya kalau di dalam latar belakang dan rumusan masalah itu eh, term atau istilah utama yang bisa Anda deteksi ada 3 saja, ya berarti minimal ya itu ya. Minimal Anda harus mengkaji teori tentang ketiga hal tersebut. Ya namanya teori ya, maksudnya gini, kadang ketika kita membaca sebuah teori itu ternyata teori tersebut ya dilatar belakangi oleh adanya teori yang lain ya. Kalau kita nggak menjelaskan itu nanti teori yang kita bahas saat ini itu nggak atau akan kehilangan makna. Misalnya gini, Anda akan membahas teori tentang metode pembelajaran misalnya, metode pembelajaran. Kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk Anda membahas metode pembelajaran itu apa toh ya. Anda harus menjelaskan dulu ya, pembelajaran itu apa sih sebetulnya. Nanti akan ada yang berakhir pada bahwa di dalam pembelajaran secara desain atau arsitektur itu ada beberapa komponen yang wajib ada misalnya. Nah, pembelajaran sendiri itu juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Anda kan butuh menjelaskan tentang konsep atau teori tentang belajar ya. Jadi semacam itu. Eh, Batasan maksimalnya tidak ada ya. Apa sih teori yang saya perlu kaji selama itu betul-betul dibutuhkan untuk atau urgent ya untuk dijelaskan atau dikaji di dalam bab 2 ya harus dimasukkan. Dan itu bagus ya, berarti semakin lengkap. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang kita nggak tahu mana ini eh, bagian yang urgent untuk kita jelaskan atau tidak. Ya, kadang kita juga nggak bisa memutuskan ya. Di bab 2 itu ada yang tiba-tiba membahas profil sekolah ya. Mohon maaf ya, kita kan di sini kan sedang belajar ya tentang metodologi ya. Kira-kira profil sekolah itu teori atau enggak sih? Kalau dalam konteks, misalnya saya contohkan ini ya, ini terjadi di SMKX misalnya. Apakah profil sekolah SMKX itu menjadi hal yang harus dibahas di bab 2? Kan tidak. Ya, kalau kita tahu fungsi dari kajian literatur atau landasan kepustakaan itu adalah untuk tadi ya ada 4 tadi, maka ya sebenarnya profil, kemudian hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan latar belakang atau mungkin rumusan masalah kita yang nggak perlu dibahas ya. Cuman atas dasar kelengkapan saja ya itu boleh secara susunan ditaruh di bab 2, tetapi biasanya ditaruh di subbab paling bawah ya untuk menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya itu hanya pelengkap ya dan bukan teori ya. Nah, semacam itu ya teman-teman sekalian. Jadi
Jangan sampai sekali lagi dipahami bahwa nanti bab 2 landasan kepustakaan itu hanya untuk nebel-nebelin skripsi atau proposal. Enggak, ya. Setebel apapun, ya. Misalnya saya bisa mengkaji Pak ini 100 halaman kajian teori saya. Setebel apapun kalau nggak ada maknanya dan nggak ada kaitannya dengan latar belakang dan rumusan masalah ya buat apa, ya. Kadang juga semacam itu ya, teori-teori tentang eh, misalnya di dalam pengembangan ya, pengembangan sistem informasi. Kadang membahas hal-hal yang sifatnya itu bukan teori ya. Misalnya gini, eh, notasi misalnya, notasi terkait BPMN misalnya. Nah, sebenarnya kan notasi-notasi yang akan Anda pakai itu kan sudah bawaan dari metode, ya kan ya? Sudah bawaan dari metode yang akan Anda pilih itu kan bukan bukan teori yang sedang Anda kaji bahwa nanti Anda ingin menyimpulkan bahwa oh ada notasi ini untuk membuat use case, ya ada notasi lain juga. Kemudian Anda simpulkan bahwa saya akan menggunakan gabungan antara notasi ini dan kan nggak semacam itu ya. Ya kan ya, ini ada notasi yang gambarnya panah, ya panah full. Kemudian ada yang panah putus-putus. Kemudian Anda simpulkan nanti saya pakai panah yang separuh full, separuh putus kan nggak semacam itu. Kalau kita mengacu fungsi dari kajian teori ya. Jadi nanti tolong itu hati-hati ya teman-teman. Cuman untuk atas dasar kelengkapan ya, maksudnya untuk melengkapi saja, kadang memang itu dimunculkan di bab 2 tetapi posisinya kalian juga harus tahu ya, masa yang bukan teori ditaruh di awal-awal di 2.1 misalkan ya berarti nggak paham gitu ya. Ya bisa ditaruh tapi di bagian yang paling akhir. Jangan sampai terlewat ya, bagian penting dari teori justru Anda kasih yang paling belakang dan kadang apa isinya sedikit sekali. Ada yang satu paragraf. Ini saya tentang motivasi belajar Pak, tapi kajiannya ternyata hanya satu paragraf, bahkan ada hanya 2 paragraf. Nah itu kajian apa itu, ya kan ya. Nah, kemudian ini kalau dilihat dari sisi banyaknya referensi yang Anda pakai ya, karena dari proses deduksi itu nanti mungkin deduksi yang Anda hasilkan itu adalah irisan dari berbagai macam referensi. Ya, ada deduksi, kemudian Anda perkuat lagi dengan teori, begitu seterusnya kalau Anda menikmati menyusun kajian teori tentang suatu eh, objek yang Anda teliti ya. Misalnya mengkaji metode pembelajaran itu kalau resource-nya banyak ya, informasinya banyak, referensinya banyak, Anda akan merasa itu ya, ketagihan ya untuk menyusun itu. Ya, sekali lagi ini tergantung dari niat Anda dan effort Anda. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang susunan paragraf ya, intinya adalah di dalam teori itu misalnya ada subbab 1.2 tentang sistem informasi misalnya. Nah, itu nanti per paragraf itu ya, eh, atau misalnya ada ide pokok pertama yang disampaikan 2 paragraf. Ada ide pokok kedua yang disampaikan 3 paragraf. Nah, itu nanti dalam satu subbab itu akan tersusun satu konsep atau kajian teori yang utuh ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oh, maaf, ini panduan deskripsi Filkom ya. Jadi di dalam bab 2 ya landasan kepustakaan itu selain teori ya ada penjelasan terkait penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian Anda. Nah, cara menulisnya bisa itu ya, bisa deskriptif kayak ini yang kalau saya biasanya saya menyesuaikan sih ya, seperti apa keinginan dari pembimbing 1 atau pembimbing 2 yang menjadi pasangan saya nanti misalnya. Lebih deskriptif misalnya itu nggak masalah, yang penting terjelaskan ya bahwa di dalam penelitian Anda ini penelitiannya siapa saja yang dipakai sebagai dasar ya, biasanya diletakkan di 2.1. Jadi 2.1 itu bukan teorinya dulu ya, tetapi penelitian-penelitian terkait ya, related works ya biasanya istilahnya. Nah, ada juga yang disusun dengan tabel ya. Tapi ingat ya, di dalam penulisan ilmiah itu
tabel itu kan dibuat sebagai salah satu bentuk visualisasi informasi, ya. Dia setara dengan grafik, ya, atau diagram. Maksudnya adalah kalau ada tabel, maksudnya adalah kalau ada grafik atau diagram, maka secara logika butuh penjelasan, ya kan ya? Nah, kalau kalian mengemas suatu informasi ke dalam tabel, ya berarti harus ada penjelasannya setelah tabel itu, ya. Nah, itu monggo. Yang penting prinsip itu ditaati ya. Bahwa kalau menyusun informasi ke dalam tabel itu ya harus ada penjelasannya di bawahnya atau di setelah tabel tersebut. Nah, kalau yang ini kebetulan langsung deskriptif ya. Memang ada yang eh, situasi yang kita perlu menyampaikannya dulu dalam bentuk tabel ya. Terlebih kalau ada banyak komponen atau bagian yang eh, perlu kita ulas ya terkait penelitian orang lain karena itu nanti yang akan membentuk metode atau eh, tahapan yang harus kita lalui misalnya itu biasanya banyak ya terkait apa teknis lah penyusunan instrumen pemilihan responden itu biasanya selain dari textbook metodologi penelitian kita juga bisa mengacu dari penelitian orang lain atau penelitian yang sudah mendahului kita. Kemudian baru nanti 2.2 itu ke teori-teori ya. Misalnya ada teori tentang kalau di PTI web based learning misalnya apa. Nah ini tergantung dari rumusan masalah atau topik yang Anda angkat ya. Tadi kan contohnya sudah kita coba ya misalnya sikap siswa misalnya itu berarti teori tentang sikap siswa. Information quality ini biasanya di prodi SI ya. Teorinya seperti apa sih? Nah itu dikaji. Oke, kemudian pendefinisian istilah nanti ini saya jelaskan sekalian ketika menyusun instrumen ya. Pada dasarnya adalah nanti ada definisi-definisi yang sifatnya textbook ya, bukan textbook ya, konsep ya. Tataran konsep. Hasil deduksi itu kan masih konsep ya yang Anda simpulkan ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan metode pada saat Anda menyusun instrumen penelitian. Ya, biar nanti koneksinya jelas ya dengan bahasan kita selanjutnya terkait instrumen. Kita akan bahas itu ketika materinya materi terkait instrumentasi ya. Nanti akan saya jelaskan ini maksudnya apa sih. Pada dasarnya adalah di bab 2 itu tatarannya tataran konsep semua. Padahal di sisi lain nanti kita akan menggali data terkait teori itu ya. Misalnya kan motivasi belajar. Kita kan nanti akan mengambilnya misalnya dengan wawancara atau dengan kuesioner. Nah, ketika kita ingin menyusun kuesioner atau protokol wawancara itu kan harus ada teorinya ya kan ya. Maksud saya adalah pertanyaan-pertanyaan itu kan berdasarkan teori tentang motivasi belajar supaya nggak kemana-mana pertanyaannya. Nah, itu ada caranya. Makanya biasanya kalau secara konseptual ya istilah-istilahnya itu disebut dengan konstruk ya. Misalnya di dalam motivasi belajar itu nanti ada konstruk apa saja ya, ada aspek apa saja ya. Nah, itu yang kita lihat dari sisi konsep dari bab 2. Nah, itu nanti akan jadi bahan kita untuk menyusun instrumen. Nah, ketika kita menyusun instrumen, istilahnya bukan konstruk lagi ya, tapi indikator. Intinya adalah konsep itu sudah kita kontekskan dengan permasalahan yang kita teliti. Maka istilahnya adalah definisi-definisi yang sifatnya operasional. Operasional itu artinya betul-betul bisa diukur ya. Kalau konsep kan masih belum bisa diukur ya. Motivasi, kemudian sikap atau kebutuhan tentang suatu produk itu kan konsep ya. Kemudian kita butuh konsep itu untuk menangkap informasi yang nanti akan disampaikan oleh responden kita. Nah, itu kita butuh yang namanya definisi operasional. Ya, dalam konteks apa Anda menanyakan kebutuhan fungsional? Dalam konteks apa Anda akan menanyakan terkait motivasi belajar? Ya. Itu nanti ketika kita instrumentasi akan lebih jelas. Oke, ini saya skip dulu. Sebagai contoh saja ya, sebagai gambaran.
langsung ya. Untuk membedakan konsep dan definisi operasional. Misalnya di sini ada, ini mungkin teori yang ada di Prodi SI ya, facilitating condition. Secara konsep ya, secara teori dari referensi, definisinya semacam maaf sebelumnya, yang ini ya. Secara konsep, secara teori seperti ini simpulannya ya. Kemudian kalau dioperasionalkan ya, maka hasilnya akan seperti ini yang kuning tadi. Ya. Jadi coba kita baca sebentar ya, ini. Mohon maaf kalau ini melebihi jam 9:30 ya. Facilitating condition itu adalah keadaan perangkat pendukung hardware, software, brandware untuk mengoperasikan layanan teknologi informasi. Ini teorinya ya. Hasil simpulan Anda berdasarkan teori-teori. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah mengoperasionalkan teori tersebut. Nah, ini kebetulan kasusnya adalah terkait Ciado misalnya, atau mungkin Siam atau apa ya. Nah, berarti kan tinggal merubah saja ketersediaan perangkat pendukung, hardware, software, brandware yang dimiliki oleh dosen UB untuk mengoperasikan Ciado. Ya, mudah ya, kalau untuk mengubah dari konseptual ke operasional itu mudah. Yang penting secara konsep kita punya modal dulu, ya, punya bahannya dulu. Itu seterusnya ya, nanti sekali lagi kita sambung ke pembuatan instrumen. Hipotesis juga sama, nanti kita sambung ke pembuatan instrumen juga sekalian. Nah, contoh postur kajian literatur, saya langsung ke contohnya ya, yang di kependidikan saja, ini yang SI. Belajar misalnya, nah, nanti ketika Anda pelajari di sini, diawali dengan pendefinisian belajar dari teori-teori, ya, kemudian disimpulkan. Nah, berarti kan kita punya definisi yang sifatnya konseptual kan ya. Baru kemudian kita rubah menjadi definisi yang sifatnya operasional di sini ya. Momennya ada di sini. Apabila didefinisikan secara operasional, maka ini sudah sesuai dengan konteks kasus yang Anda sedang teliti. Nah, kalau yang ini secara konseptual. Jadi ada pendirian, ada deduksi dari Anda. Nah, kalau yang ini dari teori-teori atau dari referensi. Seperti itu terus ya. Seperti itu terus. Ini baru satu paragraf misalnya. Nanti di paragraf selanjutnya, misalnya ada lagi yang ingin Anda bahas ya, semacam itu caranya. Prestasi belajar, ini juga sama intinya. Ada menyampaikan dari referensi-referensi seperti apa, definisinya, Anda simpulkan, nanti akan menghasilkan definisi konseptual, Anda kontekskan, nanti akan menghasilkan definisi operasional terkait prestasi belajar. Motivasi belajar, sama. Ya. Kemudian hipotesis, nanti kita bahas ya. Misalnya, ada hipotesis bahwa metode motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Itu asalnya dari mana? Ternyata asalnya juga dari kajian teori. Berarti butuh teori. Karena hipotesis itu adalah jawaban yang sifatnya konseptual. Ya. Belum terbukti secara pragmatis atau penelitian atau eksperimen. Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya ya, terkait hipotesis dan instrumen penelitian. Lalu untuk posisi-posisi kajian teori di pra-proposal nanti ada di landasan kepustakaan ya. Jadi singkat saja kalau di pra-proposal, intinya teori apa yang ingin Anda gunakan, intinya seperti apa. Kemudian kemudian di proposal dan di laporan skripsi sama ya, posisinya ada di bab 2. Nah, ini adalah contoh kalau di 2.1 yang penelitian terkait itu Anda bentuk dalam tabel ya. Cuma nanti di bawahnya harus ada penjelasan-penjelasan. Kemudian baru nanti diikuti dengan teori-teori yang Anda butuhkan. Semacam ini. Nah, hipotesis juga ternyata butuh itu ya. Butuh kajian teori. Misalnya di sini penelitiannya adalah menguji hipotesis apakah motivasi belajar
berhubungan dengan prestasi belajar. Ternyata untuk mendapatkan hipotesis itu maka Anda perlu melakukan kajian teori. Ya, diawali dengan apa itu belajar, apa itu motivasi belajar, apa itu prestasi belajar, kemudian seperti apa sih hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Tetapi sekali lagi itu masih teori, makanya namanya hipotesis. Tesis yang masih lemah, belum menjadi tesis, belum menjadi teori. Oke, kemudian kalau di artikel ilmiah sesuai dengan JPTIK ya, teori itu biasanya melebur di bagian pendahuluan ya. Jadi satu dengan latar belakang masalah dan kawan-kawan ya. Atau boleh juga dipisah jadi nomor 2 misalnya, kajian teori. Cuman kebanyakan biasanya dijadikan satu ya di bagian pendahuluan. Cerita latar belakang dulu, tujuan penelitiannya apa, batasannya seperti apa, baru nanti mengalir paragraf selanjutnya adalah teori-teori yang digunakan. Nah, nanti baru masuk ke metode ya. Ya, mungkin semacam itu ya, teman-teman. Fungsi dari kajian teori ya. Atau kalau di skripsi kita namanya adalah landasan kepustakaan. Baik, mungkin kalau ada sesi pertanyaan kita sambung di lain waktu ya, karena ini posisinya sudah melebihi jadwal. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.